Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Setelah menebas kaiju merah menjadi 6 bagian, ternyata pertempuran panjang masih belum berakhir. Karena rupanya, di detik-detik terakhir sebelum kematiannya, sang kaiju merah mengalami evolusi, menjadi lebih besar seiring berjalannya waktu. Karena kaiju merah berubah menjadi lebih besar, otomatis kekuatannya jadi bertambah. Dari bertambahnya kekuatan itu, pada akhirnya membuat katana milik wakil kapten perlahan menjadi tumpul. Dan parahnya, di tengah pertempuran ini, baju tempur milik wakil kapten telah mengalami limit pemakaian, sehingga menyebabkan overheat. Kaiju merah mencoba untuk menyerang, dan wakil kapten mencoba untuk bertahan. Karena serangan darat tidak mempan, wakil kapten mencoba serangan di udara. Tapi sialnya, wakil kapten malah lengah dan masuk ke dalam jebakan dari kaiju merah, yang menyebabkan dia terkena pukulan hingga terlempar ke beberapa puing bangunan. Di tengah momen sekaratnya, wakil kapten mengingat kenangan lama ketika dia dinasehati ayahnya untuk mengurungkan niatnya buat masuk ke korps anti kaiju. Okonogi terus meneriakkan nama wakil kapten, dan wakil kapten yang tersadar kemudian terbangun dari tidurnya. Melihat wakil kapten baik-baik saja, tim pengintai merasa lega. Wakil kapten kembali bangun, berjalan ke arah kaiju merah, lalu melancarkan serangannya kembali. Akan tetapi, tebasan itu perlahan menghilang bagaikan butiran debu. Kaiju merah menyerang kembali, dan wakil kapten yang terkena daya ledakan kemudian mulai mengingat kenangan lama kembali, di mana dia terus-menerus disuruh berhenti buat jadi korps anti kaiju, dengan dalih bahwa wakil kapten tidak memiliki bakat. Dan dari banyaknya penolakan, hanya Ashiro Taicho lah yang menghargai bakat berpedangnya, lalu menerima Soshiro Hoshina sebagai wakil kapten. Berkat dukungan yang diberikan Ashiro Taicho, wakil kapten secara bangga mampu berdiri dengan teguh di medan tempur untuk menghadapi kaiju merah. Namun sayangnya, walaupun sempat mendominasi dengan semangat yang berapi-api, wakil kapten malah tertangkap. Merasa wakil kapten dalam bahaya, Kafka kemudian mulai berlari untuk membantu. Dan saat Kafka hendak henshin jadi Venom, seketika terdengar suara Ashiro Taicho dan jeder, sebuah tembakan mengenai kaiju merah. Kapten Ashiro mulai mereload kembali senjatanya, lalu menembaki kaiju merah dan membuat tangannya terputus. Dan dari sini juga kita akhirnya tahu alasan mengapa Ashiro Taicho selalu membawa harimaunya. Ternyata alasannya, ketika Ashiro Taicho mulai menembaki, dia akan terhempas akibat besarnya recoil ditembakkan. Dan fungsi dari harimau di sini ialah menahan Ashiro Taicho biar dia nggak mundur terlalu jauh ke belakang. Kemudian saat ada benda kecil yang hampir mengenai Ashiro Taicho, maka harimau akan menghempaskannya. Intinya, harimau ini berperan untuk melengkapi kekurangan yang ada di dalam diri Ashiro Taicho. Kaiju merah mulai melakukan pemulihannya, merasa bahwa pemulihan kaiju merah begitu cepat, walau udah terkena serangan Ashiro Taicho, wakil kapten kembali bertindak untuk melemahkannya dan memberi peluang pada Ashiro Taicho untuk menembak. Tapi masalahnya, tiap kali wakil kapten memberi luka, pemulihan kaiju merah dengan cepat menutupinya. Karena nggak mempan, wakil kapten mulai mengatur ulang rencananya. Dan di saat yang bersamaan, muncul Kikoru yang menghantam. Merasa ini adalah solusi, wakil kapten kepikiran suatu rencana, di mana dia akan memberi tebasan pertama, lalu kemudian akan dilanjutkan oleh hantaman dari Kikoru. Dan berkat serangan combo itu, kaiju merah mulai terjatuh. Melihat ada peluang, Ashiro Taicho langsung menembak. Dan setelah kaiju merah tumbang sepenuhnya, lalu intinya mulai terlihat, wakil kapten langsung menggunakan Levi mode, melakukan tebasan beruntun dari berbagai macam sisi. Dan setelah selesai menebas, lalu mengalihkan pandangan kaiju merah yang terfokus kepadanya, Ashiro Taicho yang sedari tadi udah on fire menggunakan mode full power akhirnya mampu juga menghancurkan tubuh kaiju merah, lalu menerbangkan kepalanya, yang sekaligus mengakhiri pertempuran panjang bersama kaiju merah. Di saat semua orang tengah merayakan kemenangannya, dan bahkan Kafka sempat menangis bahagia karena melihat timnya pada hebat-hebat, di saat itulah masalah baru kembali muncul.
Yang kali ini masalahnya bahkan lebih besar karena harus berurusan dengan bom nuklir. Merasa tak ada jalan, Kafka akhirnya maju. Dan semua orang yang melihat langsung kaget. Apalagi wakil kapten yang merasa heran dengan kecepatan berlarinya yang tak bisa dia imbangi. Sambil berlari, Kafka akhirnya mulai berubah jadi Venom. Melihat Kafka jadi Venom, semua orang dibuat diam dan hanya menatapinya dari belakang. Menggunakan kekuatan supernya, Kafka kemudian mulai membawa bom nuklir kaiju ke atas langit. Lalu bom nuklir kaiju akhirnya meledak. Masalah tentang bom nuklir memang terselesaikan, tapi masalah untuk Kafka baru saja dimulai. Wah, akankah ada drama di sini? Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!